Halo, selamat pagi, para pemirsa Easy Stock. Kita lagi bertemu saya Budi Setianto. Hari ini kita coba membahas saham-saham yang direkomendasi oleh beberapa sekuritas ternama. Ya, kita akan membahas dengan menggunakan analisa Easy Stock. Oke, Easy Stock adalah suatu analisa yang menggunakan formulasi Benjamin Graham, pengarang buku Security Analysis. Dia adalah gurunya Warren Buffett, dan Warren Buffett itu menggunakan gaya investasinya mengacu 85% dari ilmunya atau ajarannya Benjamin Graham. Oke, kita lihat saham-saham yang direkomendasikan by SCMA, PWR, ICBP, Cepin, SRTG. Ada Samuel Sekuritas, terus Credit Suisse, ada RHB Research, ada Aldi Carita Sekuritas, Mirai Aset. Oke, kita lihat kondisinya. Harga SCMA naik 3%, PWON turun ya. PWR turun. Yang di ini PWR itu tidak bergerak. ICBP yang di rekomendasi buy turun. CTRA juga turun, Cepin turun. Oke, kita lihat sekarang kita gini dulu lah. Kita buka gimana cara akses Easy Stock. Anda buka Google Play Store, ketik Easy Stock, klik logo lingkaran, dan Anda bisa pelajari. Di sini ada tutorialnya baik secara video atau secara naratif. Anda download dan open akan seperti ini. Ini 4 bendera yang bisa diakses hanya Indonesia. Ada 780 saham yang sudah bisa Anda akses secara free of charge ya di sini. Oke. Kita cari yang pertama itu SCMA, itu Credit Suisse atau apalah yang merekomendasikan SCMA. Nah, di sini panelnya ini ceritanya begini. Closing price-nya 262. Sekarang mungkin closing ini nggak real time ya. SCMA sekarang target price 270 sekarang ya. Target price-nya 340. Oke, kita lihat di sini. Nggak sampai 340, target price-nya cuma 293. Nah, kenapa? Nah, ini upside-nya sebetulnya nggak terlalu besar ini perusahaan SCMA ini. Kita lihat. Laporan keuangan udah laporan yang paling update, laporan tahunan 2021, karena belum ada yang rilis di kuartal ke-1 2022. Nah, ya kita kasih growth-nya konservatif 2,7. Government bond-nya oke, standar. Kita pokoknya dari hasil parameter key financial parameter di sini ketemu nilai tertingginya 293 lah gitu. Nah, upside-nya kan sekitar berapa tuh? 30 perak ya, nggak terlalu bagus lah. Return on equity bagus, marginnya bagus, price earning-nya lumayan, dividend yield nggak ada, return on asset-nya bagus sekali. Oke. Nah, di sini baik yang free, Anda bisa lihat ada historical chart dan sebagainya. Dan ini Anda bisa kalau Anda ingin mensimulasi sesuai dengan kriteria yang Anda punya, sesuai dengan sudut pandang Anda harus masuk ke wilayah area premium membership. Di sini untuk membership ini Anda harus buka forecast simulator di sini. Oke, growth-nya itu kalau TV kan lagi bagus, media lagi bagus, Anda mau pasang di sini 6%. Udah, 6% aja. Buka, ini kan sekitar 292. Klik, berapa? Masih nggak 292. Menjadi 348. Sesuai nggak dengan 340? Sesuai ya.
348 sama 326. Sesuai. Berarti growth-nya emang konservatif, sekitar 2,6. Oke, kita lihat yang buy lagi POWR. Oke, POWR. Kita buka lagi di sini POWR. Perusahaan power plant. Ininya bagus ini. Valuasinya ya. Itu harga 650 bisa punya upside bisa sampai 3 kali lipat, bisa sampai 2.300, atau kita nggak usah terlalu pakai aja yang konservatif 1.000. Itu pun juga sekitar 70%. Oke, kita buka. Laporan keuangan udah update. Pertumbuhannya mungkin ya terlalu tinggi kali ya. Nah, ini udah semuanya. Sekarang kita lihat return on equity-nya oke, debt equity di bawah 1, profit margin juga oke. Ini kan perusahaan yang secara bisnis ini konservatif karena captive market, price-nya highly regulated ya. Jadi income-nya juga akan steady, dan mungkin Anda bisa masuk ke forecast simulator dengan membership premium. Kita butuh 2% aja growth-nya, karena dia listrik itu suatu komoditi ya, dan itu pasti suatu masalah harga, suatu yang under pressure gitu. Oke, kita klik dengan 2%. Dapat berapa? 740, 1893. Oke, ini target price-nya berapa nih? POWR 1000. Oke, masuk akal, ada 740 sampai 1893 kalau 2%. Kalau kita buka nggak 2%, kalau di level 3,5%, berapa dia? 2000 sama 9.800 ya, make sense lah. 1000 target price ya. Coba kita lihat ICBP, ya. Target price-nya 9.400. Kita lihat ICBP. Oke. Dia target price-nya ICBP 9.400. Di sini bisa sampai 10.000, tapi downside-nya tuh dalam sekali. Jadi kenapa bisa begini? Dia bisa sampai di atas 1000. Kita lihat ya, insight. Laporan keuangan sudah up to date. Revenue growth-nya 5%, 5,2, fine, oke. Kita lihat return equity-nya bagus, profit margin-nya bagus, masih buat barang komoditi oke lah, 14%. Cuma kenapa di sini intrinsic value yang lower band-nya itu 2.700, rendah sekali, 3.000 lah katakan seperti itu. Kenapa bisa begitu? Karena begini, kalau kita lihat sisi earning bagus, net income 7,9 triliun, free cash flow 7,3, wajar karena itu ada capital expenditure yang sebesar 1,9 triliun, dan ada depresiasi. Pasti umumnya depresiasinya lebih kecil daripada capex-nya. Oke. Kita lihat di sisi neraca. Current assetnya 33 triliun. Bisa cover long term, short term debt-nya 19 triliun ya. Oke, ke cover. Tapi begitu dia mengcover net working capital, mengcover long term debt yang 44 triliun, itu berat. Dan income-nya belum sekuat itu, karena utangnya besar sekali. Disitulah yang menyebabkan intrinsic value lower band-nya turunnya jomplang ya, sampai cuma level 2.800 aja. Sedangkan intrinsic value tertinggi bisa sampai 10.800 lah gitu. Oke. Sekarang kita lihat yang lain. ICBP, Cepin, kita lihat Cepin. Oke, Cepin target price-nya 7.000. Cepin direkomendasi di
Carita Securities. ICBP tadi yang rekomend NH Korindo Securities. Oke. Ya. Cepin, kita lihat Cepin ya. Perusahaan ayam, Cepin. Charon Pokpan. Target price-nya di bawah harga 4.200, 39 sampai 4.200, sedangkan harga 5.200 harga udah terlalu mahal. Jadi kalau yang mau rekomendasi beli, kalau menurut saya target 7.000 itu secara fundamental, hitungannya formulasinya Benjamin Graham itu nggak mungkin terjadi. Tapi kita lihat dulu nih, kita harus klik panel di dalamnya. Laporan keuangan udah up to date. Nggak mungkin laporan keuangan yang mana lagi, Q1-nya belum keluar kok, kecuali insider trading ya. Kalau kecuali udah dapat laporan keuangan Q1 tiba-tiba melejit, bisa-bisa. Tapi kita juga jangan bermain spekulatif karena ada sentimen positif bahwa harga ayam naik drastis karena lebaran, atau pakan ternaknya naik karena apapun, lebaran, high season, low season. Nggak bisa juga kayak gitu. Nah ini kita lihat revenue growth-nya aja udah bagus tuh, 8,3, ya kan? Nah ini semuanya bagus. Dia punya net income 3,6 triliun, free cash flow-nya 3,7, karena capex-nya ditekan, sedang depresiasi akumulasinya itu bagus, lebih besar pada capex, atau ada pendapatan other income yang lain ya, yang non recurring. Nah itu kita lihat rasio keuangan. Return on equity ya oke lah, fine lah, 15%. Debt equity di bawah 1, profit marginnya nggak terlalu tinggi ya, cuma 7 ya, cuma 7%. Jadi secara ini return on equity sebetulnya nggak sampai angka 17, 18 yang mungkin kita bisa anggap itu standar ya, normal, good company gitu. Profit margin 7 menurut saya kecil, harusnya di atas 7 ya, atas, atau kita minimal 10%. Kalau 7% terlalu rendah gitu. Oke, di situ kita lihat lagi, ya udah LSIP, kita mau bahas LSIP 16.990. Siapa yang rekomend? RHB Research 16.90 LSIP ya. London Sumatera CPO LSIP buah sampai 40 sampai 60. Dia kalau target price-nya tadi LSIP itu 17, ini bisa mencapai 20 sampai 23. Kita buka ya. Q4 udah yang terakhir. Revenue growth-nya itu kita bilang minus ya, sebetulnya terlalu konservatif di sini. Minus saja dia bisa nyampe 2.000. Harga sekarang berapa? Kan itu targetnya cuma 1.700. Coba kita lihat return on equity-nya rendah ya, 9,7. Profit marginnya bagus, 22%. Debt equity-nya di bawah 1, bagus. Return on asset-nya bagus. Ya ini dari return on equity aja sehingga memberatkan dia untuk sisi earning-nya belum terlalu agresif sebetulnya di sini. Jadi sebetulnya kalau dia merekomendasi angka segitu wajar aja. Kalau ini saya revenue growth itu saya naikkan, itu pasti naik lagi, positif lah 2% lah. Sebetulnya bisa 3% malahan. Dia akan naik. Oh kan 26, 29. Jauh dari target price yang cuma 1.700. Oke, ini saya akan Anda udah masuk ke ini ya, premium membership. Di samping ada stock simulator, ada best stock selection. Nah, ini ada beberapa kriteria yang banyak di sini. Kita pilih yang under value lah.
Nah, ini ada bar yang sebetulnya sangat sensitif ini. Ini hati-hati menggunakan, nanti keluarnya adalah error gitu. Ini sangat sensitif, lebih baik yang revenue growth Anda mau yang positif ya. Return on equity-nya juga anggap di atas 1. Debt equity-nya oke lah, debt equity nggak usah kita sentuh. Profit margin biarin aja. Volume 1 juta lembar. Kita mau apa? Kita lagi pengen mining lah, kita mau call mine. Oke, apply filter. Keluar perusahaan-perusahaan coal mine besar. ITMG, Adaro, Zinc, PTBA, KKGI. Nah, itu Anda bisa mainkan itu lagi apa bar-bar atau ininya ya. Parameter-parameter di sini Anda bisa mainkan. Kalau saya open semua di sini, saya open semuanya. Oke, apply filter. Akan lebih banyak lagi. Doit tambah doit 1 lagi ya. Oke. Karena ini call concession. Oke, kita udah selesaikan dulu perjumpaan kita. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat pagi.